Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lutfi pada mata pembelajaran IPS hari ini. Anak-anak, tema pembelajaran hari ini yaitu dinamika kependudukan Indonesia dan kondisi alam negara Indonesia serta perubahan akibat interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang dinamika kependudukan Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang kondisi alam negara Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Tolong siapkan buku dan alat tulisnya dan silahkan amati video berikut ini. Dinamika kependudukan Indonesia dan kondisi alam Indonesia serta pengaruh interaksi antar ruang. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Selanjutnya jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini merupakan data peringkat jumlah penduduk di dunia pada tahun 2015. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, yaitu setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Persebaran penduduk atau distribusi merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Nah, ini faktor penyebab persebaran penduduk. Kepadatan penduduk merupakan angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah atau negara. Di sini ada 5 faktor, antara lain faktor fisiografis, faktor biologis, faktor kebudayaan dan teknologi, faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor kesalahan tata ruang kota. Yang pertama faktor fisiografis. Nah, ini berkaitan dengan sumber air yang baik pada suatu wilayah tersebut. Kemudian daerahnya datar, tanahnya subur. Jadi jika suatu wilayah memiliki kondisi lingkungan yang seperti itu, maka memungkinkan setiap orang akan berpindah ke tempat tersebut. Nah, ini yang menyebabkan persebaran penduduk. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang berbeda-beda. Angka fertilitas yang tinggi dibandingkan mortalitas akan membuat suatu wilayah semakin padat. Jadi di sini jika suatu wilayah itu tempat kelahirannya lebih banyak daripada kematiannya, maka akan menyebabkan persebaran penduduk yang tinggi pada wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab kebudayaan dan teknologi. Di sini faktor kebudayaan dan teknologi juga akan mempengaruhi penyebab persebaran penduduk. Yang keempat ada faktor ekonomi. Daerah yang pembangunannya sangat pesat akan menarik kaum urban untuk datang dan bekerja di sana. Berbagai peluang kerja yang banyak akhirnya mendorong kepadatan penduduk di kota besar seperti Jakarta. Kemudian yang terakhir faktor kesalahan tata ruang kota. Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus menjadi
menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Nah, ini dampak persebaran penduduk. Yang pertama, munculnya pemukiman liar. Yang kedua, sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah, baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. Selanjutnya, terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Dan yang terakhir, timbulnya berbagai masalah sosial seperti pencopetan, pencurian, dan lain-lain. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, bahasa, agama, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia. Komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia dapat dibuat seperti bentuk usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 60 tahun. Selanjutnya, komposisi penduduk juga bisa dibuat berdasarkan interval. Contohnya 0 sampai 5 tahun usia balita. Kemudian 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 25 tahun usia perguruan tinggi. Kemudian 25 sampai 60 tahun usia dewasa dan 60 tahun lebih atau lanjut usia. Kemudian komposisi penduduk juga bisa dibuat berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Misalnya, 0 sampai 14 tahun usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan lebih dari 60 tahun usia tidak produktif. Jadi, di sini permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif 15 sampai 65 tahun, maka hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Dan sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang hidup penduduk usia non-produktif. Nah, ini merupakan piramida penduduk. Ada 3, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk tetap, dan piramida penduduk tua. Yang pertama, piramida penduduk muda. Nah, piramida penduduk muda ini bagian dasarnya besar, semakin ke puncak semakin sempit sehingga berbentuk limas. Hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh, jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Adapun ciri-ciri piramida penduduk muda yaitu sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Kemudian tingkat kelahiran bayi tinggi. Yang terakhir pertumbuhan penduduk tinggi. Jadi di situ yang paling bawah di sini menunjukkan jumlah penduduk lebih banyak, yaitu usia muda. Kemudian semakin ke atas, semakin usianya tua, di situ menunjukkan jumlah penduduk yang rendah. Jadi di sini merupakan gambaran piramida penduduk muda.
Selanjutnya ada piramida penduduk tetap. Nah, bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal itu menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa. Piramida penduduk tetap biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura dan Jepang. Jadi di sini pada piramida penduduk tetap itu angka kelahiran dan kematian itu seimbang. Maka yang akan disebabkan yaitu jumlah piramidanya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah seperti ini, seperti granat. Kemudian adapun ciri-cirinya yaitu penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Kemudian tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian rendah, dan yang terakhir pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Yang terakhir piramida penduduk tua. Nah, piramida penduduk tua pada bentuk piramida ini di bagian bawah kecil dan di bagian atas besar sehingga berbentuk seperti batu nisan. Hal itu menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dibandingkan angka kematian, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Nah, jumlah penduduk mengalami penurunan. Adapun ciri-cirinya yaitu jumlah penduduk pada usia muda sedikit, kemudian tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian. Yang nomor 3, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Ini merupakan gambaran dari piramida penduduk tua. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduknya. Contohnya, pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu, teknologi masih sangat sederhana sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Nah, ini merupakan komposisi penduduk menurut pendidikan. Ini ada data tingkat pendidikan di Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Mulai dari yang belum pernah sekolah sampai yang sudah pernah kuliah atau menginjak universitas. Nah, tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu negara akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang tinggal di negara tersebut. Berdasarkan tabel ini, komposisi penduduk di Indonesia sebagian besar berpendidikan akhir SD atau MI sederajat. Penduduk yang berpendidikan sarjana masih sangat kecil. Oleh karena itu, secara umum tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Selanjutnya, komposisi menurut bidang usaha. Aktivitas perekonomian negara akan tergambar dari bidang usaha yang digeluti oleh penduduknya. Negara miskin dan berkembang biasanya lebih banyak dari penduduknya yang bekerja dalam bidang pertanian.
Sebaliknya, negara maju lebih banyak penduduknya bekerja dalam bidang perdagangan, jasa, dan industri. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat relatif rendah. Nah, selain tingkat pendidikan, juga dipengaruhi oleh tingkat kesehatan juga, yang merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Keragaman etnik dan budaya. Nah, keragaman etnik dan budaya ini ada beberapa, antara lain tarian daerah, kemudian lagu daerah, upacara adat, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, dan sistem bahasa. Keragaman etnik dan budaya bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Nah, keanekaragaman budaya ini tidak terlepas dari faktor penduduk dan masyarakat. Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Nah, di Indonesia yang sangat geografis ini letaknya menyebabkan keanekaragaman budaya yang sangat bermacam-macam. Kemudian, keanekaragaman ini mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Ini contohnya, jadi ada tarian daerah, lagu daerah, upacara adat, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, dan sistem bahasa. Kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada keadaan fisik wilayah dan flora dan fauna di Indonesia. Ini keadaan fisik wilayah. Yang pertama, kondisi geologis Indonesia. Indonesia dilalui oleh dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Kemudian berdasarkan bentuk muka bumi. Nah, berdasarkan bentuk muka bumi ini, permukaan bumi di suatu wilayah dengan daerah lain pasti tidak sama. Gambaran mengenai keadaan muka bumi di Indonesia, yaitu ada dataran pantai, daerah pantai, kemudian dataran rendah, ada bukit dan perbukitan, ada dataran tinggi, dan yang terakhir gunung dan pegunungan. Kemudian keadaan iklim, di sini ada 3, yaitu iklim musim atau iklim muson, kemudian iklim tropis atau iklim panas, dan yang terakhir iklim laut. Kemudian flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dipisahkan dengan garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber merupakan garis pembatas flora dan fauna Indonesia Timur yang bercorak
Australis dengan Indonesia Tengah yang bercorak peralihan. Sedangkan garis Wallace merupakan garis pembatas flora dan fauna antara Indonesia Barat yang bercorak Asiatis dengan Indonesia Tengah atau peralihan. Nah, ini merupakan contoh fauna di Indonesia. Fauna bagian barat atau Asiatis. Persebaran fauna Indonesia bagian barat dikenal dengan tipe Asiatis. Hal ini karena fauna di bagian barat Indonesia hampir sama dengan jenis fauna di benua Asia secara keseluruhan. Pengaruh kedekatan letak dan kondisi permukaan bumi menjadi faktor utamanya. Nah, di sini itu ditunjukkan hewan ikan pesut mahakam, kemudian badak bercula 1 dan harimau loreng. Ini merupakan tipe fauna Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian ada fauna bagian tengah atau peralihan. Persebaran fauna Indonesia bagian tengah dikenal dengan tipe peralihan atau juga dikenal sebagai fauna kawasan Wallace. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini contohnya fauna Indonesia bagian tengah, yaitu ada komodo, kemudian monyet hantu, dan burung maleo. Selanjutnya, fauna bagian timur atau Australis. Persebaran fauna Indonesia bagian timur disebut dengan tipe Australis. Hal ini dikarenakan persebaran fauna di Indonesia bagian timur memiliki kesamaan dengan fauna di benua Australia secara umum. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Kemudian ini adalah contoh fauna Indonesia bagian timur. Ada burung cendrawasih, kemudian hiu bintik, dan kanguru mantel emas. Kemudian flora Indonesia. Nah, flora Indonesia dalam flora dunia secara keseluruhan termasuk formasi Indo-Malaya yang terbesar di Indonesia. Kemudian kepulauan Filipina, Thailand, India, daratan Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan, yaitu dataran Amazon. Flora Indonesia mempunyai kesamaan dengan flora Asia dan Australia, serta ada juga flora asli di Indonesia. Nah, ini persebaran flora bagian barat atau Asiatis. Hal ini karena banyak flora di bagian barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia bagian umum. Contohnya di sini ada Rafflesia arnoldi, kemudian tanaman paku. Selanjutnya yang kedua ada flora bagian tengah atau peralihan. Flora bagian tengah di Indonesia disebut dengan tipe peralihan atau disebut dengan flora Kepulauan Wallace karena terletak pada garis Wallace yang memisahkan flora fauna tipe Asiatis dan Australis. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ini contoh flora Indonesia bagian tengah. Ada bunga anggrek dan cendana. Kemudian flora bagian timur atau Australis. Persebaran flora di Indonesia bagian timur ini disebut dengan tipe Australis. Hal ini karena persebaran flora di Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora di benua Australia secara umum. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Nah, ini contoh dari flora bagian timur atau Australis, yaitu ada pohon rasamala dan tanaman eukaliptus. Upaya pelestarian flora dan fauna.
Yang pertama, pelestarian flora di Indonesia dilakukan dengan cara membuat cagar alam di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, pelestarian fauna di Indonesia dilakukan dengan cara membuat suaka marga satwa di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini tujuannya yaitu agar flora dan fauna di Indonesia tetap lestari. Kemudian pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan masyarakat. Ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Bidang ekonomi contohnya terpenuhinya kebutuhan masyarakat suatu daerah, kemudian meningkatnya perdagangan sistem suatu daerah sehingga meningkatkan ekonomi suatu daerah. Yang ketiga, terbentuknya kerjasama antar daerah melalui perdagangan. Kemudian contoh dari bidang sosial budaya. Adanya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota. Kemudian terjadinya perkawinan antar suku dengan budaya yang berbeda. Yang ketiga, terjadinya saling ketergantungan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Ini merupakan contoh dari interaksi antar ruang terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang sosial budaya. Yang terakhir dalam bidang pendidikan, contohnya misalnya adanya interaksi antar ruang yang dapat membantu masuknya tenaga pendidik dari kota ke daerah sehingga dapat meningkatkan pendidikan di daerah. Kemudian konektivitas dan ketergantungan antara siswa di daerah dan sekolah di kota. Kemudian banyak pemuda-pemuda dari daerah yang menuntut ilmu di kota sehingga kelak setelah lulus dapat mengabdikan diri untuk membangun daerah tersebut. Nah, itu merupakan contoh di bidang pendidikan. Untuk mengetahui seberapa tingkat kefahaman kalian pada pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan tugas di bawah ini. Amatilah interaksi antar ruang yang terjadi di lingkungan di sekitar kalian. Diskusikanlah dengan teman kalian, kira-kira apa saja dampak yang ditimbulkan dari interaksi antar ruang tersebut. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kerjakan tugas sebaik mungkin dan semoga diberi kelancaran. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Tetap semangat meskipun pembelajaran hanya dilakukan secara virtual. Anak-anak, ingat patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan, sering menggunakan masker, dan jangan lupa jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.